Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Assalamualaikum. untuk teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Khalifah Muhammad Ali, SWT MSI, selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Yang kami hormati juga Dr. Neneng Hasanah, selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul pada kesempatan hari ini di ruang Zoom meeting untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang masih dalam kegiatan lain, insya Allah akan menyusul pada sore hari ini. Kuliah tamu kita pada hari ini mengusung tema ihtisan dalam agama Islam. Tapi sebelum kita mulai acara pada hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, nama saya Rahman Maulana dari Excel 58 yang akan menjadi MC pada kesempatan hari ini. Sebelum itu, marilah kita membuka kuliah tamu pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadiniyah walikuli niyatin solihah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Khalifah selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Kepada Bapak Khalifah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkaitan tentang mubarakatan yang yajru rabbuna wa rabba wa nasalli wa nabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar, Insya Allah apa yang kita lakukan ini sangat bermanfaat ya untuk bekal kita, ya untuk meningkatkan keilmuan kita, untuk selanjutnya kemudian bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada MC ya Rahman yang kelihatannya sedang senyum ya. Kemudian juga terima kasih kepada Bu Neneng dan juga tim teaching usul fikih ya yang telah menyelenggarakan kuliah tamu ini ya sehingga bisa berlangsung dengan baik insya Allah. Siapa lagi dosen yang hadir sekarang Ibu Neneng? Harusnya ada Mbak Kori, kemudian Ustadz Solah, sepertinya Ustadz Solah sudah diberitahu. Apakah Oh Ustadz ya Solah udah sudah hadir? ya, apabila sudah hadir ya, eh, selamat Belum ya? datang ya Ustaz Selamat juga dan juga Ibu Kori ya. Ini adalah Ustaz-Ustaz dan Ustaz kita semua ya. Dan terlebih kita ucapkan selamat eh, apa namanya bergabung ataupun kita ucapkan salam takzim yang setinggi-tingginya kepada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Roni Syahroni yang telah berkenan untuk bisa berbagi ilmunya kepada para mahasiswa. Ustadz Roni ini adalah seorang ahli dan juga pakar di bidang usul fikih ya teman-teman sekalian. Jadi kita sangat beruntung sekali ya bisa mendapatkan ilmu usul fikih langsung dari beliau ya yang merupakan pakar usul fikih. Jadi salah satu ulama kita, rujukan kita ya di Indonesia ini berkaitan dengan fikih dan juga usul fikih. Teman-teman sekalian, perlu kita ingat kembali bahwa ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang membahas tentang prinsip dasar dalam memahami hukum-hukum Islam. Ya, jadi prinsip-prinsip dasar gitu. Dan usul fikih ini apa namanya sangat penting ya karena dia akan sangat berpengaruh dalam membentuk dasar hukum ekonomi syariah gitu ya. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah itu sangat ya dipengaruhi oleh usul fikih ya. Dan apa namanya ini usul fikih tentu berbeda dengan fikih ya. Kalau ibaratnya
kita belajar naik mobil begitu ya. Kalau kita belajar nyetir itu sama saja belajar fikih gitu. Tapi kalau belajar bikin mobil itu sama saja belajar usul fikih. Jadi memang sebetulnya usul fikih ini jauh lebih advance ya dibandingkan dengan fikih gitu. Karena mesin yang memproduksi hukum-hukum fikih ya itulah usul fikih gitu. Nah, tentu di Departemen Ilmu Hukum Syariah kita tidak bisa belajar secara mendalam ya karena keterbatasan yang ada, waktu ya yang ada. Namun ya saya berharap juga teman-teman bisa belajar sendiri gitu ya, belajar sendiri untuk menggali lebih dalam bagi yang tertarik untuk mendalami usul fikih ini. Jadi saya berharap ada di akhir sekian mungkin 10% atau 5% bisa menjadi seperti Ustadz Oni Syahroni yang S2 dan S3-nya di bidang usul fikih ini gitu. Jadi kami berharap ya kepada para teman-teman semua dan untuk kita semuanya ya kuliah tahun ini bisa memberikan wawasan yang lebih dalam tentang usul fikih ya khususnya topik istihsan ya khususnya juga penerapannya di dalam ekonomi dan juga keuangan syariah. Kami ucapkan sekali lagi penghargaan yang tingginya kepada Ustadz Andi Syahroni yang telah berkesempatan dan hadir sebentar lagi ya Ibu Nining ya. Insya Allah sebentar lagi dapat hadir di tengah-tengah kita untuk apa namanya memberikan kuliah tamunya. Dan saya berharap teman-teman sekalian betul-betul memperhatikan ya betul-betul menyimak ya fokus ya walaupun online usahakan bisa fair gitu ya itu menunjukkan adab teman-teman sekalian ya adab dan akhlak kita sebagai thalibul ilmi ya, sebagai penuntut ilmu keseriusan kita dalam menuntut ilmu begitu dan juga memastikan ya teman-teman menyimak dengan baik dan tanyakan ya apa yang mungkin sebelum begitu ya akhirnya sekali lagi kita berharap bahwa kuliah ini bisa memberikan manfaat yang berharga bagi semua mahasiswa dan juga dosen ya untuk meningkatkan pemahaman kita kaitan dengan hubungan ya keterkaitan antara usul fikih dan juga ilmu ekonomi syariah. Dan izin Ibu Nunu, tentang saya tidak bisa disampaikan karena ada gangguan dan kebetulan sinyal di dalam gedungnya itu tadi saya coba tidak mungkin kan untuk bisa ikut online karena lemah sekali. Demikian, jazakumullah khair wa barakallahu fi juhudikum fi ta'allumi fi ta'allumi usul fiqh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Khalifah atas pembukaannya. Berhubung pemateri kita Dr. Oni Syahroni MA masih belum bergabung, mungkin kita akan menunggu lagi ya Ibu. Apa gimana Ibu? Jumlah seluruhnya ada berapa? Wulan Harusnya atau dari paralel 1, paralel 2? Ada ini sudah ada bergabung 80 berapa? 87 berarti ya? 87. Ini Ustadz Oni berarti 420 ya jadinya. Saya hubungi lagi ya, sebentar. Ibu Neneng, punten, saya izin live boleh ya? Iya, mangga Ustadz. Hatur nuhun, Ya, jazakallah khairan Ustadz. ya, nanti mohon disampaikan salam ke Ustadz Ami. Insya Allah. Baik, izin Jazakallah semuanya. khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syafa'allah untuk Ananda Himah. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan cepat sehat lagi ya, Ustadz. Iya, iya.
Rahman, itu PPT-nya tolong nanti ditayangkan ya. Ustadznya Baik, mintanya uruf. baik Ibu, yang menayangkannya nanti insya Allah Rian Ibu. Karena kalau misalnya saya, Sama Rian nggak apa-apa. Ya, dibantu ya Rian. Rian lu kita kan iya Ibu. yang nanti yang menayangkan ini juga apa? Eh, sertifikat siapa? Kalau sertifikat Wulan yang tahu Bu. Wulan apa Oh, mau di Wulan. Rianin juga aja? Bisa saya, Ya, Bu. oke ya. Nanti yang motonya siapa? Kalau mau tahu bisa saya Ibu. Yang screenshot. Rahman. Iya Ibu, bisa insya Allah. Oke, makasih ya semuanya adik-adik ya. Kita sabarin aja ini sudah tuh sesuai PPT Bu, tolong urut aja katanya. Coba saya hubungi ya.
Bagaimana ini kok dihubungi susah? Sabar aja ya adik-adik ya. Kita tunggu sampai maksimal jam 5. Mudah-mudahan beliau masuk. Saya juga kalau beliau mengatakan tidak siap, tidak akan saya sampaikan. Maksudnya saya tidak akan saya ambil. Tapinya sekretarisnya bilang hari Selasa ya Bu, katanya jam sekian gitu. Tadinya jam 13 sampai jam 15 siap. Gitu. Ternyata jam 13 tidak bisa, hanya jam 15.30. Ya, sabar aja ya. Untuk mendapatkan ilmu memang harus sabar.
Halo, Afifah, ada apa ya? Iya, Ibu, maaf kepencet Ibu. Maaf ya, Bu. Oh iya, iya. Ya, ini Ibu lagi ngehubungi, tapi kok HP-nya sekarang belum nggak aktif ya sekretarisnya. Tadi jam 14.54, jam 3 kurang ya, masih aktif. Terus barusan juga jam 16.04 masih aktif. Jam 16.14 masih aktif. Sabar dulu aja ya. Kalau memang sudah, maksud saya kan kalau misalkan jam 16 tidak bisa juga, jam 16.30 harusnya kan beritahu ya. Kenapa ini nggak aktif juga ya? Coba saya hubungi sekarang udah online.
Assalamualaikum Rahman. Insya Allah sebentar lagi katanya Rahman. Baik, Ibu. Assalamualaikum Rahman. Halo. Assalamualaikum Ustadz. Masya Waalaikumsalam. Allah sibuk sekali ya Ustadz ya. Mohon maaf Iya lahir batin. ini ada salam dari Pak Kadep. Tadi Pak Kadep sudah ngasih sambutan jam 4 kurang ya. Ya, ya. Ya. Halo Mohon maaf, Rahman. Bu. Ini cukup, Pak Ustaz? Baik, Rahman. Halo. Ya, Ibu. Iya, Ustadz sudah hadir ya. Enggak, dimulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya membuka kembali kuliah tamu pada hari ini karena alhamdulillah pemateri kita yaitu Bapak Dr. Oni Syahroni MA sudah datang di tengah-tengah kita. Karena tadi kita sudah melakukan pembukaan, terus juga kita sudah membaca doa dan juga sambutan, maka kita langsung saja masuk ke materi utama kita, yaitu materi tentang ihtisan dalam agama Islam yang akan dibawakan oleh Dr. Oni Syahroni. Kepada Bapak Dr. Oni Syahroni, waktu dan tempat kami persilahkan. Uruf, tentang uruf. Yang PPT-nya sudah Ibu share tadi ke Rahman ya? Iya, Ibu. Sedang di-share sama Rian, Ibu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya mohon dimaafkan Bu Neneng, terus semuanya memang agenda hari ini di luar kemampuan saya. Jadi hari ini sebenarnya waktu yang sangat luang bagi saya untuk bertemu dengan Bu Neneng dan adik-adikku sekalian, para mahasiswa ya, karena jadwal saya tugas di kantor, di tempat saya bekerja, itu sebenarnya sampai sebelum asar, tetapi qadarullah karena tugasnya dengan vendor ya, akhirnya sampai detik ini belum selesai nih sebenarnya. Akhirnya saya izin dari kantor untuk keluar, ini di tempat taping video, saya izin berhenti dulu karena kalau lanjut di kantor sepertinya sampai maghrib. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa sabar ya. Saya juga mohon dimaafkan kepada semuanya. Nah, yang kedua, kenapa saya mengusulkan tema siang ini seputar worof ya, karena dari referensi selain Al-Quran, Sunnah, referensi yang paling dominan menjadi rujukan, menjadi referensi, menjadi cantolan dalam bab ekonomi itu uruf ya. Uruf, maslahat itu menjadi referensi yang paling dominan dibanding yang lain. Yang lain seperti istihsan, syar'u mangkoblana, amal sohabi, itu sedikit ya. Bahkan konsensus para ulama ijma juga menjadi referensi yang terhitung jumlahnya ya. Yang paling dominan memang orof. Nah, mudah-mudahan walaupun tema ini saya ganti, tetapi kita bisa leluasa memberikan contoh dalam keseharian kita. Jadi urfut tujar itu maknanya tradisi para pedagang, tradisi para pelaku usaha, tradisi pebisnis ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Jadi urf itu tradisi. Slide-nya dijalankan ya? Tujar itu berarti para pedagang. Jadi maknanya adalah
tradisi para pedagang, tradisi pasar. Kenapa tradisi kebiasaan sebagian masyarakat, sebagian pelaku usaha itu dipandang, ditempatkan sebagai referensi pengambilan hukum, misalnya kalau untuk remunerasi upah para karyawan itu sesuai dengan orofnya. Kalau mau jual rumah di Bogor, di sekitar IPB, berapa harganya? Ikuti tradisi para penjual rumah di daerah itu orof. Nah, kenapa kebiasaan itu menjadi referensi sehingga kita kategorikan ini sesuai syariah? Dalilnya apa? Orof, kebiasaan di IPB, kebiasaan di Bogor. Nah, kenapa? Karena umumnya kalau satu aktivitas itu dilakukan turun-temurun oleh sebagian masyarakat, itu tandanya aktivitas tersebut dibutuhkan. Nah, kata kuncinya adalah kebutuhan. Jadi selama dibutuhkan berarti menguntungkan. Selama dibutuhkan berarti bermanfaat bagi mereka. Sehingga bisa kita simpulkan satu kata kunci namanya orof sama dengan maslahat. Orof sama dengan sesuatu yang menguntungkan masyarakat. Nah, jadi kalau kita ambil contoh misalnya sebagian mahasiswa di lingkungan IPB atau sebagian pemilik kos-kosan di sekeliling IPB itu menyewakan kos-kosan itu umumnya tahunan bukan bulanan. Dan kalau 1 tahun itu harganya misalnya itu 1.200.000. Kenapa 1.200.000? Kenapa tahunan? Karena umumnya pemilik kos-kosan, pemilik flat, pemilik rumah itu umumnya demikian, tahunan nggak bulanan dan nilainya 1,2. Nah, karena dengan turun-temurun pemilik rumah menyewakan itu berarti nilai tersebut menguntungkan, nggak rugi mereka, begitu maksudnya. Jadi orof sama dengan sesuatu yang menguntungkan, orof sama dengan sesuatu yang dibutuhkan. Itu poin pertama sebagai muqaddimah. Nah, yang kedua kita masuk ke slide ini. Tetapi teman-teman sekalian, tentu orof ini tidak boleh menjadi pasal karet. Tidak bisa seseorang serta-merta ini orof. Karena rujukannya orof berarti boleh. Nah, agar ini tidak menjadi pasal karet sehingga membuka penafsiran salah kaprah, maka perlu dibuat kriteria, perlu dibuat standarisasi. Ini orof yang benar dan itu orof yang tidak benar. Apa saja orof yang benar itu kriterianya? Yang pertama bisa dibaca oleh teman semuanya. Orof atau kebiasaan itu dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan oleh mayoritas anggota masyarakat. Jadi nggak bisa dikategorikan orof atau kebiasaan apabila hanya berlaku misalnya baru 5 bulan, baru sebulan, tapi dia harus berlangsung lama untuk menunjukkan bahwa itu tuh dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan 1 atau 2 rumah, tetapi memang dilakukan oleh mayoritas masyarakat. Misalnya banyak hal lah ya. Misalnya banyak hal. Misalnya kalau di kampung-kampung menjual sawah itu tidak diukur, tetapi berdasarkan kira-kira, berdasarkan tahmin. Nah, itu tuh dibolehkan. Kenapa? Karena memang sudah ratusan tahun ukuran tersebut walaupun tidak akurat, tetapi karena dilakukan turun-temurun itu mendekati. Dan semua lapang andaikan terjadi perbedaan beberapa senti gitu. Itu nomor 1. Nah, yang kedua, uruf yang dimaksud itu timbul pada saat ketentuan hukum itu terjadi. Jadi kalau misalnya tadi menjual tanah, tirologi, tahmin, itu
itu didasarkan pada tradisi pada saat kebutuhan jual itu terjadi. Yang ketiga, uruf tidak menyalahi nas syar'i yang sahih dan sahih. Jadi maksudnya ada satu lagi nih screeningnya. Yang ketiga, satu tradisi kebiasaan dikategorikan sebagai referensi apabila ia tidak bertentangan dengan nas yang sahih dan sahih. Jadi tidak boleh terjadi kita melakukan kebijakan sebagai otoritas di lembaga atau sebagai otoritas di pemerintahan melegalkan satu kebijakan karena alasan uruf, padahal uruf tersebut bertentangan dengan nas syar'i. Misalnya, boleh dong kredit ribawi 0%, boleh dong kredit ribawi 0%. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan nas syar'i. Karena walaupun 0%, pasti jika itu dilakukan oleh banyak pihak, puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, itu pasti menguatkan core aktivitas konvensional. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa melis, bisa memahami 3 poin ini, dan juga bisa mengambil kesimpulan mana uruf yang tidak sahih, tidak benar, tidak bisa dijadikan referensi. Kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini ada beberapa kaidah dalam usul fikih yang terkait dengan uruf semuanya. Yang pertama adalah al-adah muhakamah. Kaidah ini paling familiar di telinga dalam ingatan kita semuanya. Jadi karena ada qawaid al-khamsah al-kubra ya, ada 3 kaidah yang menjadi referensi utama. Nah, ini yang kelima, al-adah muhakamah, bahwa tradisi itu menjadi rujukan. Selama memenuhi 3 kriteria dalam slide pertama tadi. Nah, yang ketiga, al-haqiqah tudraku bidilalatil adah. Jadi bahkan kebiasaan juga bisa memaknai, bisa menafsirkan. Jadi ini maksudnya apa? A apa B? C apa D? Nah, itu jawabannya adalah uruf. Jadi uruf sendiri seperti apa? Uruf sendiri seperti apa memaknainya? Nah, kemudian yang kelima, la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah. Jadi yang ketiga ini perbedaan hukum karena perbedaan waktu itu tidak dipungkiri. Nah, karena tradisi masyarakat itu berbeda-beda dan karena hukum itu berputar, sebagiannya didasarkan pada poros uruf, maka akan sangat mungkin terjadi hukum di Bogor itu berbeda dengan di negara lain. Saat memang uruf atau tradisi masyarakatnya itu berbeda ya, berbeda. Dan kita pada saat membaca literatur salaf dan khalaf, betapa kita menemukan kedewasaan dalam berbeda pendapat ya. Ada dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Al-Khatib Asy-Syadzili yang menjelaskan bahwa para ulama salaf atau khalaf biasanya pada saat melakukan perjalanan berpindah dari daerah A ke B, mereka pun manut dan taat pada kebiasaan di mana mereka berada walaupun itu bukan daerahnya. Jadi tidak ngajak debat, tidak menyendiri, keluar dari komunitasnya. Betapa dewasanya dalam menunaikan mazhab-mazhab fikih. Ini seperti yang nomor 5 ya. Nah, nomor 3 ini isti'malun nas hujjatan yajibul amalu biha. Jadi kebiasaan masyarakat menggunakan dalil tertentu itu wajib ditunaikan. Yang keempat, at-ta'yin bil urf ka-ta'yin bin nas. Jadi sesuatu yang ditentukan oleh urf itu seperti ditentukan oleh nas. Jadi betapa
maslahat yang dilakukan, kebutuhan, kepentingan yang dilakukan oleh masyarakat itu distempel sebagai syar'i sesuai syariah, sama pada saat sebuah aktivitas itu dilegalkan oleh syariah berdasarkan ayat ataupun hadis. berdasarkan berdasarkan ayat ataupun hadis. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, teman-teman semuanya, ini beberapa contoh, misalnya menjual barang-barang berat dengan syarat penjual menghantarkannya ke tempat pembeli, menghantarkannya ke tempat pembeli. Jadi, jika misalnya ada uruf atau tradisi, misalnya di e-commerce, misalnya di Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokped, kalau kita beli itu otomatis barang itu akan diantar oleh si penjual, bukan pembeli yang ngambil. Baik mereka mengantar langsung atau bertransaksi dengan pihak ketiga, kurir misalnya, atau PT Pos gitu. Baik kita sendiri bayar tunai ataupun cash on delivery. Nah, transaksi jual beli di mana tanggung jawab mendelivery barang itu ada di pundak penjual seperti supplier Tokped, Lazada, Bukalapak, Shopee, maka itu uruf maka uruf dalam tradisi e-commerce kita mungkin sama di negara lain juga ya, di Malaysia atau negara-negara lain itu sama, berarti itu dibolehkan. Walaupun tidak ada perjanjian khusus, tapi uruf di tingkat industri e-commerce itu bisa dijadikan referensi atas dalih al-urf. Urufnya siapa? Kebiasaannya siapa? Kebiasaan para industri e-commerce. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan jenis mata uang tertentu sebagai mata uang resmi negara. Resmi negara. Jadi, kenapa kita pakai rupiah? Ya, karena uruf di negara ini. Kemudian yang ketiga, suami dalam akad istisna itu mendapatkan upah dari pemilik pekerjaan dan pemilik pekerjaan itu mengambil upah dari Sony ya, dari Sony. Atau misalnya dalam akad istisna ya, misalnya penjual ya, misalnya tradisi pemesanan pembuatan by custom ya, misalnya beli bahan baju di tukang jahit atau lemari di tukang lemari, beli kayu minta dibuatkan. Itu kalau mengikuti akadnya sebenarnya akad amanah, jadi mereka tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan lainnya, tetapi karena uruf, karena tradisi menyimpulkan bahwa mereka kalau dibiarkan sesuai dengan kaidah dasar, maka akan banyak amanah pakaian itu kalau mereka akan teledor karena keputusannya adalah tidak bertanggung jawab, maka berdasarkan uruf akhirnya dibuat kaidah tadmin sunnah, jadi mereka harus bertanggung jawab. Nah, kemudian yang keempat, melakukan standarisasi bahwa kriteria itu termasuk kategori cacat dan mengurangi harga. Nah, misalnya teman-teman menyewa kos-kosan di sekitar IPB, kan teman-teman kan pemilik manfaat rumah, hak untuk mendiami rumah, sementara hak kepemilikan atau milkur rokobah itu ada di pemilik kos-kosan. Nah, tentu pada saat mendiami kos-kosan selama 4 tahun kuliah di IPB, kan harus ada perjanjian, harus ada perjanjian. Kalau ada kerusakan keran, misalnya di kamar mandi, wastafel, bocor, itu tanggung jawab siapa? Kalau misalnya kaca pecah, itu tanggung jawab penyewa atau pemilik rumah. Nah, itu yang menentukan kebiasaan.
itu yang menentukan uruf. Jadi misalnya uruf itu memilah. Kalau kerusakan kecil itu tanggung jawab teman-teman sebagai penyewa. Tapi kalau kerusakannya fatal, tiang, yang lainnya berarti tanggung jawab pemilik rumah. Nah, kemudian yang terakhir, harga beberapa komoditas yang dijual dengan harga angsur. Jadi kalau misalnya BSI ya, BSI jual KPR itu kalau tenornya 3 tahun berapa marginnya? Kalau 5 tahun berapa marginnya? Nah, itu biasanya merujuk kepada uruf juga. Uruf siapa? Uruf industri keuangan syariah yang memiliki produk yang itu soal uruf. Nah, demikian Ibu, Bu Neneng dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Oni atas penyampaiannya. Mungkin kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, apakah ada yang mempunyai pertanyaan, teman-teman? Dan untuk sesi tanya jawab ini mungkin kita akan buat jadi 2 termin tanya jawab. Di satu terminnya mungkin 3 pertanyaan, Ibu, gimana? Iya, setuju, Rahman. Nanti dapat nilai ya, siapa yang aktif seperti halnya di Baik. kelas. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menggunakan chat ya teman-teman. Oke, mungkin Bapak saya ingin bertanya dulu sambil nunggu teman-teman bertanya. Kan kalau misalnya kita lihat salah satu fenomena yang lagi terjadi sekarang tuh adanya TikTok Shop ya Bapak ya, yang dimana sosial media yang digabung juga jadi e-commerce gitu Bapak. Nah, yang sampai ngebuat kayak yang ramai kemarin kayak pedagang-pedagang sepi, terus juga sampai Menteri Perdagangan dan juga Presiden kita itu Pak Jokowi turun tangan juga gitu mengurusi hal ini gitu Pak. Kalau berdasarkan usul fikihnya gitu Pak, atau dari yang kita bahas tadi itu di Uftujarnya itu gimana Pak tentang permasalahan yang lagi rame sekarang ini Pak mengenai TikTok Shop gitu? Ya, jadi itu lebih tepat kepada babnya bab atasir, babnya bab intervensi negara atau otoritas. Jadi yang pertama adalah harga di pasaran itu harusnya didasarkan pada supply dan demand. Saat pasar yang terjadi itu pasar yang sehat, tanpa monopoli, tanpa kecurangan, tanpa perilaku aktivitas penyimpangan yang lain, tanpa distorsi. Nah, yang kedua, tetapi pada saat pasar itu ada distorsi, banyak monopoli para pelaku usaha besar, maka harus, bukan boleh, jadi pemerintah ini harus hadir untuk melindungi UMKM, melindungi pelaku usaha kecil. Dia harus hadir. Karena apa? Karena pemerintah lah yang megang kekuasaan, megang kewenangan. Nah, kekuasaan ini semua untuk apa? Hadir agar tidak ada kezaliman. Semua masyarakat, khususnya masyarakat kecil, para pelaku usaha, UMKM ini bisa dilindungi ya. Ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hirasatuddin ya, jadi kekuatan melindungi agar nilai-nilai fitrah dalam agama itu bisa ditegakkan. Jadi kalau dalam bab ini berarti kalau ada satu pelaku usaha tunggal, pemain kelas kakap di pasaran, dia menghegemoni pelaku usaha yang lain, maka wajib bagi pemerintah untuk intervensi agar apa? Agar pelaku pasar kecil-kecil ini itu terlindungi. Mereka bisa jualan dengan harga normal, mereka juga punya pasar, mereka punya pasar distribusi, mereka juga bisa normal bisa mendapatkan penghasilan.
Nah, itu 2 poin. Jadi kembali ke kata kunci, ini judulnya apa? Ini judulnya adalah atasir, mematok harga, menentukan harga, dan intervensi pemerintah agar pasar ini tanpa distorsi, melindungi khususnya masyarakat kecil, masyarakat duafa, agar mereka bisa mendapatkan haknya dalam distribusi pasar, dalam produksi, dalam konsumsi. Sekian ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya dan nambah perspektif gitu bagi saya tentang permasalahan yang emang lagi rame gitu, Pak. Dengan dilihat dari usul fikihnya. Oke, karena udah ada teman-teman yang nanya nih di layar saya ada 2 orang. Yang pertama ada Rian Lukita, mungkin kepada Rian Lukita dipersilahkan. Oke, terima kasih Rahman. Sebenarnya terima kasih juga kepada Pak Syahroni atas penjelasannya yang sangat jelas lah terkait urf ini itu. Saya ingin bertanya Pak, kan urf tujar itu yang saya pahami yang tadi dari penjelasan Bapak tuh kayak kebiasaan lah, adat istiadat lah gitu terkait jual beli lah gitu kan. Pertanyaan tuh, apakah urf tujar itu dapat diterapkan dalam transaksi bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda gitu Pak? Gitu. Jadi kalau misalnya di suatu transaksi itu melibatkan negara-negara yang memiliki urf yang berbeda itu gimana tuh Pak dalam menerapkan urf tujar ini gitu. Terima kasih Bapak. Bisa banget ya, bisa banget. Jadi misalnya mungkin contohnya ini ya sindikasi. Jadi sindikasi pembiayaan kilang minyak dibiayai oleh 3 bank besar. Satu bank di Indonesia, satu bank di Eropa, satu bank di Amerika. Tapi yang menjadi yang leading itu adalah bank di Indonesia. Nah, maka biasanya ialah yang kemudian menjadi referensi terkait dengan perjanjian, terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, dari mana referensi hak dan kewajiban perjanjian itu? Dari uruf, dari tradisi di Indonesia. Nah, selanjutnya karena ini adalah bisnis yang besar. Nah, uruf itu harus konversi ya menjadi perjanjian, dilegalisasi oleh ahli legal gitu. Jadi begitu. Jadi ya nanti endingnya harus dituangkan dalam perjanjian, harus legal, di format, lazimnya sebuah perjanjian formal, tapi sumber sampai ini terjadi yaitu dari uruf gitu. Bagaimana Rian? Apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Berarti sesuai dengan urfnya berarti dilegalisasikan terus juga jadi kesepakatan bersama gitu Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Rian atas pertanyaannya. Berikutnya di layar saya ada Carlita Anggini. Kepada Carlita, mungkin dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Tadi, Carlita izin bertanya Pak. Tadi kan contoh penerapan urf dalam ekonomi Islam itu adalah jenis mata uang resmi yang disahkan oleh negara Indonesia. Tapi di samping itu kan di Indonesia juga ada beberapa pihak yang menggunakan mata uang kripto ya Pak. Nah, mata uang kripto sendiri ini kan berdasarkan fatwa MUI-nya itu sudah ada. Yang pertama itu kan nggak boleh ya Pak kalau sebagai mata uang. Sedangkan kalau untuk aset juga tidak boleh. Namun untuk poin yang ketiga itu kan ada untuk aset boleh tapi harus memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying asetnya Pak. Nah, berdasarkan hasil research kali tadi lewat Google, lewat jurnal juga kan aset kripto itu memiliki underlying aset yang berbeda-beda Pak. Ada yang bentuknya itu fisik. Contohnya itu kalau fisik itu ada namanya L silver atau logam mulia atau perak. Ada juga yang berbentuk project Pak, seperti aplikasi gitu. Nah, pertanyaan Karita itu, apakah underlying aset yang Karita sebutkan tadi sudah memenuhi syarat pada fatwa MUI itu Pak? Dan yang kedua, apakah aset kripto yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia itu atau Kementerian Perdagangan sudah memenuhi syarat dalam poin fatwa MUI yang nomor 3 itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,
Ya, Pak Kalita, terima kasih. Jadi mungkin kita kembali, saya luput mungkin menyampaikan kalau dalam kriteria tadi kan orang tidak boleh bertentangan dengan nas, dengan ayat hadis. Juga sebenarnya ada yang luput, ada satu lagi. Jadi uruf itu tidak boleh juga bertentangan dengan kebijakan otoritas ya, kebijakan Bank Sentral, kebijakan Bank Indonesia, kebijakan Bank Indonesia ya, selama kebijakan itu kebijakan yang sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, jadi yang kedua juga harusnya ada fatwa yang membolehkan produk tersebut. Nah, jadi kalau ini kita bawa ke dalam kripto, maka kripto itu baik sebagai currency atau sebagai aset itu dibolehkan apabila Bank Indonesia memang mengizinkan, membolehkan, atau Kementerian Perdagangan atau kementerian terkait juga membolehkan. Yang kedua, tapi ini belum titik. Yang kedua terkait dengan kesyariahan juga harus ada legalitas, harus jelas ada fatwa dari otoritas terkait seperti Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi kripto baik sebagai currency alat bayar ataupun sebagai aset itu dibolehkan apabila nggak bertentangan dengan BI Bank Indonesia. Yang kedua ada fatwa dari DSN MUI ya. DSN MUI tadi yang disampaikan itu bukan DSN MUI dan itu hanya terkait dengan currency. Tapi kripto secara umum itu belum ada fatwanya di DSN. Jadi kembali ke kata kunci jawaban, apakah boleh dan didasarkan pada uruf, tidak serta-merta memang dia dibolehkan apabila tidak bertentangan dengan putusan Bank Sentral Bank Indonesia. Yang kedua ada legalitas dari fatwa DSN. Selama tidak ada kedua hal tersebut, maka berarti memang tidak boleh kita melakukan investasi di kripto dengan dalih uruf kebiasaan para pelaku, para pengguna kripto atau miner, sehingga dibolehkan. Biasanya kalau diskusi syariah seputar kripto, yaitu biasanya diskusi seputar apakah kripto itu alat bayar atau ia sebagai aset. Kalau ia sebagai alat bayar, maka berlaku ketentuan hukum SORF, penukaran alat bayar seperti rupiah ke rupiah, rupiah ke dolar, atau rupiah dengan alat komoditi. Kalau kripto itu sebagai ada underlying aset, barang, maka kudu dipastikan apa barangnya. Nah, sehingga kita bisa menyamakan kripto tersebut dengan saham. Kalau saham syariah kan jelas underlying-nya, jelas asetnya. Apakah itu juga terjadi di kripto, itu tanda tanya. Nah, sehingga syariah itu clear, jadi jelas dan jelas gitu. Selama tidak jelas apakah itu alat bayar ataupun di kripto, mending kita melakukan investasi di portofolio lain yang clear ya, seperti reksadana syariah, saham syariah, sukuk dengan seluruh variannya, atau deposito di bank syariah, atau kita juga invest nempatin dana di sektor real. Demikian. Bagaimana Carlita? Apakah menjawab? Baik, Bapak terjawab. Terima kasih banyak. Carlita. Terima kasih Carlita. Berikutnya karena tadi sudah kita 3 pertanyaan, berarti termin 1 kita tutup dan kita buka lagi termin 2. Tadi ada Ataya. Ya, kepada Ataya dipersilakan. Maaf Pak, sebelumnya boleh nanya, tapi di luar bukan ekonomi Islam boleh gak? Boleh. Kan ada praktik kayak ULF gitu di kita kayak tahlilan gitu Pak. Ya. Nah, tapi eh, saya sering baca Twitter gitu. Karena tahlilan ini tuh karena banyak orang yang maksain kan biasanya kayak kita harus ini kan nyediain banyak makanan gitu. Nah, justru banyak orang-orang yang jadi kayak malah jadi banyak utang karena harus kayak merasa harus ngelaksanain tahlilan kayak gini, Pak. Nah, tahlilan itu dia termasuk nafs syariah apa enggak, Pak? Makasih. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya, jadi kalau kita melihat konten, isi, bukan casing tahlil ya,
bukan luaran, bukan merek atau judul. Semuanya isi tahlil itu kan memang zikir, mendoakan. Kalau tahlilnya tahlil pada saat wafat, ya mendoakan almarhum. Jadi kesimpulannya, kebiasaan tahlil khususnya di masyarakat dan juga masyarakat Nahdliyin itu sebenarnya sesuatu yang tradisi yang baik ya, huruf yang sahih, huruf yang sahih, mendoakan, guyub di antara masyarakat gitu. Jadi selain ia kebiasaan berzikir, mendoakan, juga fenomena yang paling bernilai adalah guyub. Guyub guyub sesama warga. Jadi kalau ada satu yang wafat, itu sekian kampung berduyun-duyun, itu lebih mahal, nilai tak terbayar dimanapun. Nah, selanjutnya namanya juga tradisi, biasanya banyak biasnya. Nah, kitalah yang mengawal bagaimana yang baik-baik bisa kita jaga, bisa kita wariskan, tetapi juga hal-hal yang tidak baik, yang menjadi bumbu-bumbu ini, ya kita tidak laksanakan. Misalnya, tahlilan itu kan baik banget, selain itu dia isinya adalah zikir dan doa, juga dia adalah bukti konkret dari guyub yang terjadi di masyarakat, pedesaan, perkampungan. Nah, kalau memang dirasa ada satu dua memaksakan diri, tahlilan hingga berutang, itu biasanya tidak mewakili, tidak merepresentasikan kebiasaan tahlilan pada umumnya. Mungkin ada satu dua. Nah, kita coba mengawal agar konten tahlilan ini tetap wujud dengan makosid guyubnya, tetapi jangan sampai memaksakan diri. Jangan sampai memaksakan diri. Demikian, Pak. Bagaimana Ataya? Apa sudah menjawab? Sudah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ataya atas pertanyaannya. Baik teman-teman, masih ada kesempatan dua lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya di termin kedua ini. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini ataupun yang lainnya mungkin? Kalau sudah tidak ada, mungkin sudah, Rahman, dicukupkan saja. Oh baik Ibu. Ya. Baik, mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin sekarang masih bingung gitu ingin nanya apa, dan mungkin nanti pas malam tiba-tiba kepikiran nih, tiba-tiba mau nanya apa mengenai materi hari ini, mungkin bisa langsung ditanyain ke Ustaz Syahroni ya. Mungkin bisa langsung di PC aja gitu secara japri gitu ya teman-teman. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Oni Syahroni atas pemaparan dan juga jawaban-jawabannya yang sangat luar biasa ya pada hari ini, dan insya Allah menambah pengetahuan kita juga di bidang usul fikih, khususnya di bidang urf ya teman-teman. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, izinkanlah kami di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Oni Syahroni dalam bentuk sertifikat. Mungkin operator, oke. Berikut ada sertifikatnya Bapak. Harap diterima. Terima kasih Bu. Enggak usah, hatur nuhun. Sama-sama Ibu. Makasih banget. Baik, Sukses, terima kasih. Mungkin kita dokum dulu penyerahan Bapak. Mungkin dengan Bu Neneng juga kita dokum dulu Ibu buat penyerahan sertifikat. Oke, 1, 2, 3. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak, dan juga terima kasih. Difoto dulu aja, Rahman. Iya, masih baik, ada. Ibu. Kita foto. Ya. Dokumentasi. Untuk mengakhiri kegiatan kuliah tamu kita pada hari ini, angka baiknya kita menutupnya dengan foto ya teman-teman, agar kita ada kenang-kenangan dengan Dr. Oni Syahroni pada hari ini. Mungkin kita tunggu sampai 17-16 ya, 17-17 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa membuka kamera, diharapkan bisa buka kameranya teman-teman, untuk kita abadikan bersama. Ayo teman-teman, masih sedikit nih yang on cam-nya.
Ayo teman-teman, masih banyak yang off cam. Kalau bisa on cam ya teman-teman. 1 menit lagi kita akan mulai sesi foto bersamanya. Baik, sudah 17.17. Di sini ada 4 slide, mungkin akan saya pandu. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide keempat, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Oni Syahroni yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini mengenai UF, dan semoga diberikan pahala yang melimpah atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mungkin untuk Jazakumullah khairan, mengakhiri Ustaz. Ya, sama Bu Neneng. Jangan bosan Ustaz ya, jangan bosan. Oh, sorry Bu. Kalau Semoga bisa tiap tahun, ya, tiap semester, iya. ya siap Ibu. Benar. Siap Ibu, insyaallah. Enggak Ustaz. Baik, untuk mengakhiri kuliah tamu kita pada hari ini, mungkin mari sama-sama kita menutupnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rahman Maulana sebagai MC yang bertugas memohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Segala kesalahan datangnya dari saya dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ustaz, ya nanti ini Ustaz dikirim yang lainnya. Ya, baik. Teman-teman, insya Allah nanti BAP-nya ya besok ya, BAP-nya besok. Insya Allah untuk kelas paralel juga mungkin Ustaz Solah sudah BAP juga. Terima kasih untuk Rahman ya yang sudah memimpin acara ini. Juga teman-teman yang sudah bertanya, yang hadir. Insya Allah kalian pekan depan ya UTS. Insya Allah soalnya nggak akan banyak-banyak. Mungkin Ibu paling juga berupa esai ya, atau insya Allah nggak banyak biar saya nggak terlalu banyak ngoreksi. Kecuali ada yang mau bantu ngoreksi. Ya, insya Allah nilainya bagus juga. Yang penting kalian paham ya, adik-adik ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses semuanya. Berdoa sama Allah ya, agar kalian UTS-nya lancar. Dari Ibu mohon maaf apabila selama menjadi pengampu mata kuliah ini banyak hal yang tidak pas ya saat menyampaikan atau memberikan materi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ampunan dan petunjuknya. Baik, terima kasih dari Ibu. Terima kasih untuk kalian semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi izin ya. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Bu. ya. Terima kasih, Ya, Ibu. sama-sama.